Selamat malam para penonton di rumah. Malam ini kita memperingati Pancasila 75 tahun yang lalu untuk pertama kali dilahirkan, dan kita merayakannya secara khas dengan tradisi tutur, dengan tradisi musik dan tradisi pertunjukan yang menggabungkan kekayaan wayang suket dan didasari oleh wayang Purwo dengan tradisi sastra, tetapi dalam kaitan dengan hari lahir Pancasila ini sekaligus juga ada wayang Garuda. Selamat menikmati. Terima kasih. Cinipta dadya sujanmi tatahane los pinrada pinadi ing sesutyane mutiara miwah kencana cinipta sinugata binayang sinangga luhung lir kadya pinini putra Kanda ini sedang merasakan sesuatu yang aneh terhadap Dinda. Dinda, mengapa dikau tampak muram durjana, seakan-akan banyak prahara-prahara yang melimuti pikir dan batinmu? Cobalah Dinda, lihat sejenak hamparan sawah yang sangat luas, panen kita yang sangat melimpah ruah, tumbuh-tumbuhan yang kita tanam dengan puja-puja mantra doa kepada Yang Maha Kuasa, kini sekarang sudah bersemi dan bisa kita nikmati, kita petik setiap hari. Benih-benih yang kita tanam di kebun-kebun juga sudah berbuah, bisa kita nikmati. Setiap pagi kita bisa menghirup udara segar dan pemandangan yang sangat indah. Namun kenapa Dinda berpaling raga dan membuang muka di hadapan Kanda ini? Apa Kanda ini kurang strong? Kanda sudah berusaha untuk menjadi seorang yang baik, pendamping yang baik. Setiap hari menanam tanaman di sawah, setiap hari mengairi tanaman kita yang ada di sawah. Kurang apa Kanda ini? Cobalah diungkapkan, Dinda. Kakanda, tidakkah kau melihat apa yang perlu Kanda lihat? Memang di desa ini keadaan ayong-ayong toto titi tentrem, tetapi Kanda tidak pernah melihat keluar. Bahwasanya sekarang
saudara-saudara kita itu sedang dilanda mara bahaya begitu ganasnya virus yang sedang merajalela di negara bahkan di seluruh dunia. Harapan-harapan yang telah kita tanam untuk anak cucu kita, bahkan anak generasi kita mati meninggal dunia karena virus, karena wabah yang sedang merajalela itu, Kanda. Dinda, itu bukanlah sebuah masalah yang besar. Toh, buktinya saya juga masih sehat. Para kaula yang ada di pedesaan tidak merasakan dampak itu. Dinda saja yang terlalu termakan banyak informasi yang tidak disaring, yang akhirnya membuat Dinda terlalu dalam memikirkannya. Kanda, tetapi itu semua terjadi, Kanda. Saya merasakan kesedihan tersebut. Banyak para kaula di lapisan bawah yang terpontang-panting akibat virus ini. Akhirnya yang dulu Pak Geblok menjadi paceklik juga. Dinda, ketahuilah bahwa segalanya itu tergantung dari pikiran dan perasaan kita sendiri. Dengarkanlah bahwa Kanda dan kita semua pernah menjadi saksi kejayaan Nusantara ini. Meskipun kita titah yang ada di bawah layaknya ya suket, strata sosial paling bawah, tetapi kita setidaknya menyungkuyung membantu pemerintah karena kita pernah menjadi saksi berdirinya negeri Nusantara ini. Aku nate dadi saksi adeking negeri aji Nuswantara. Dinda, jangan Dinda hadapi Pak Geblok ini layaknya menghadapi musuh. Layaknya musuh datang dihindari, tetapi harus kita hadapi dengan berani. Ingatlah Dinda, bahwa kita mempunyai warisan pusaka yang sangat mulia dari leluhur kita. Kita dapat mengaca dari berbagai kitab-kitab seperti yang terselip dalam kitab Mahabharata ataupun Ramayana layaknya Bima yang mencari kitab suci dan juga mencari air tirta suci yang ada di dasar samudra. Maka Dinda jangan pernah takut, karena bangsa kita bukanlah bangsa pengecut. Bangsa kita adalah bangsa pemberani, Dinda. Ini adalah upaya karena tidak bisa saling berkumpul, tidak bisa saling berjumpa langsung antara penonton dan para teman-teman seniman pertunjukan, dan hal ini adalah ikhtiar untuk tetap hidup, untuk berupaya menggembirakan sekaligus juga untuk tetap menjalin peribadahan seni. Jadi ini bagian dari upaya-upaya. Bila dianggap ini menjadi satu solusi dari ketidakmungkinan dalam membuat pertunjukan-pertunjukan yang semula riuh kemudian dibikin sepi, dibikin sunyi, kemudian penonton terbantukan melalui gadget, itu bagian dari upaya-upaya yang ada. Saya membantu dalam pekerjaan semacam ini. Sebenarnya saya tidak cuma membantu, tapi jadi sinyal. Bima, Bima, aku gurumu yang datang, Bima.
kanthi buntut tepisan dengan romo pripat dan jiluplak dadi mala-mala. Anakku Bima Sena. Opo Guru Drona? Ada apa, Nger? Kenapa kau terlihat muram durjana, kusut, jekutrut, bengong? Sajak kamu memikirkan sesuatu yang berat, Bima. Jangan khawatir, ceritakanlah segera kepada Guru Mursi Drona. Jangan ragu-ragu dan bimbang. Aku akan membantumu menyelami permasalahan yang kau hadapi untuk menemukan solusinya, Bima. Popo Guru, jagat ini rasanya sudah tidak kuat lagi menyangga dosa-dosa umat manusia. Penistaan semakin rakus mengumbar angkara murka. Nyaris di seluruh tempat mengeluhkan perih dan pedih yang sama. Tangis kesengsaraan, cemas, ketakutan menghantui hari demi hari rakyat jelata. Mereka menjadi korban orang-orang kuat yang dengan tega tanpa kasihan menginjak-injak, mengadu domba, bahkan meminum darah mereka hingga habis tak tersisa demi kedudukan, pangkat, derajat, dan kehormatan. Tak payah lagi rakyat yang akan menanggung kesengsaraan. Wabah dan musibah datang bertubi-tubi tak berkesudahan. Orang bodoh tanpa ilmu bebas bicara dan dipercaya, diikuti beribu-ribu pengikut yang tersesat, sementara orang alim berilmu dan orang jujur dibungkam lisannya, dijauhi bahkan dijerumuskan dalam fitnah dan kehinaan. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada kedua orang tuaku, Bopo Prabu Pandu Dewonoto dan Ibu Madrim. Bopo Guru, konon sejarah mencatat Bopo Pandu adalah pejuang yang telah mengharumkan negara dan bangsa. Tetapi apa nyatanya? Nyatanya kini para dewa menjerumuskan Bopo Pandu dan Ibu Madrim dalam hukuman panas kawah candra di muka Bopo Guru. Lalu untuk apa? Untuk apa aku hidup? Kalau kelak aku juga akan masuk dalam kubang kenistaan. Aku juga akan terburuk, terbakar dan habis seperti daun yang hancur menjadi debu karena kobaran api Bopo Guru. Bima, janganlah engkau berkata demikian, Ger. Ingatlah, engkau ini Trahku Sumo. Engkau ini keturunan para leluhur yang utama. Engkau adalah keturunan para pembesar. Nasabmu, darahmu jatuh dari tetes suci para aulia, para pejuang dan syuhada yang telah mengorbankan jiwa dan raganya sebagai pasubanda demi daulat berdirinya negara dan bangsamu, Bima.
Sungguh tidak patut kalau engkau berpikiran seperti itu, Bima. Tidak patut, karena aku sangat yakin engkau kelak akan mampu menjadi penerang dalam gelap gulita. Engkau akan menjadi guru dan suri tauladan bagi orang-orang yang terbutakan. Engkau akan menjadi pembebas dan memerdekakan dari mereka yang terbelenggu, Bima. Engkau adalah kesatria kusuma bangsa. Maka bangkitlah, dengarkan ucapan gurumu ini. Aku yakin engkau akan mendapatkan ilmu kesempurnaan hidup. Apakah benar adanya ilmu kesempurnaan hidup itu, Bopo Guru? Itu benar adanya. Ini bukan hoax. Aku berkata karena ini juga adalah bisikan dewa. Bima, engkau mampu mendapatkan ilmu kasampurnan jati. Tetapi ada syaratnya, Bima. Syaratnya apa, Bopo Guru? Penuhi dua syarat utamanya. Yang pertama, carilah kayu gungsu suing angin. Dia berada di dalam sebuah hutan di atas gunung bernama Candramuka, Bima. Lalu yang kedua, upayakan dengan apa yang dinamakan oleh Tirto Suci Pawitro di Mahning Suci. Carilah dan kejarlah dalam luasnya samudra, di dasar samudra Minangkalbu. Bopo Guru, mendengar ucapanmu berkobar rasa hatiku. Baik jika demikian, aku akan ngestoke dawuhmu, Bopo Guru. Aku mohon pangestumu, doa dan restumu. Aku akan berangkat hari ini untuk mendapatkannya, Bopo Guru. Hati-hati, Nger. Aku akan mendoakan engkau pasti sentosa dan engkau akan berhasil mendapatkan kesampurnan jati. Hati-hatilah, Bima Sena muridku. Manakah letak kayu gungsu suing angin? Akan kucari sampai dapat. Hal yang baru di tengah kondisi serba terbatas, tetapi masih kami belajar untuk menyatukan ide,
kreatif dan berusaha terus mencoba supaya kreativitas itu tidak mati meskipun terhalang kondisi yang serba terbatas. Ada manusia yang berani-berani mengobrak-abrik hutan tempat tinggal gue. Kau siapa? Aku Bimasena. Mau apa kau kemari? Tunjukkan tempat di mana keberadaan Kayugung Susuhingangin. Oh, dasar pemimpi. Kamu membuat di sini tidak ada yang namanya Kayugung Susuhingangin. Segera pulang atau kau akan jadi mangsaku. Wah, kibeng dengkleh. Oh, berani rupanya. Rasakan ini Bima. Kelakon dadi mangsaku. Terima kasih, engkau telah membebaskanku dari keterbelengguan Bima. Duduklah, aku akan memberikan sesuatu padamu. Wah, kakekku baik. Hormatku padamu, Sang Hyang Bathara Bayu. Bima, aku juga ingin berterima kasih, dan sebagai wujud terima kasihku, engkau akan kuberikan hadiah pusaka berupa cincin bernama Mustiko Manik Candromo. Jika cincin ini kau gunakan, kelak engkau bisa hidup di dalam dasar samudra seperti layaknya bangsa ikan. Wah, terima kasih Dewa Indra kakekku. Bima, apa yang kau cari di tempat ini? Aku memenuhi perintah Guru Kursitrona mencari sebuah benda bernama Kayugung Susuhingangin. Tetapi setiap sudut sudah kuperiksa dan kenyataannya aku tidak pernah menemukan benda yang dimaksud.
telah berdusta. Tidak, Bima. Guru Mursi Durna tidak berdusta. Ia telah mengatakan yang sebenarnya, bahwa di tempat ini memang ada yang bernama Kayubung Susuhing Angin. Tetapi dia tidak berwujud benda, Bima. Dia adalah kalimat sandi yang akan menunjukkan laku perjalananmu berikutnya. Kalau begitu aku memohon Paduka berkenan untuk menjelaskan apa itu Kayubung Susuhing Angin. Bima, kayu berarti keinginan, gung berarti besar, dan susuh angin adalah pusatnya nafas. Di sini dapat dimaknai jika engkau memiliki keinginan, cita-cita yang luhur, yang begitu besar, yakinlah dia akan terwujud dan terlaksana. Tetapi dengan syarat bahwa engkau harus dapat mengendalikan rasa melalui pengaturan nafas. Nafas halus, nafas kasar. Yang ini berarti engkau mengelola seluruh perasaanmu dengan mengheningkan cipta, mengendapkan semua rasa dari panca indramu untuk kau tujukan pada satu tujuan, yaitu kebajikan. Baiklah, kalau begitu aku ingin bertanya lagi. Engkau ingin bertanya apa, Bima? Apa yang dinamakan dengan Tirto Pawitro Dima Hening Suci? Aku ingin mendapatkan maknanya. Aku ingin mendapatkan wujudnya agar aku segera mendapatkan ilmu kasampurnan. Bima, itu bukan kewajiban Bathara Bayu dan Bathara Indra. Segera lanjutkan perjalananmu menuju Samudra Minangkalbu, Bima. Di sana engkau akan menemukan keajaiban jika engkau sertai niatmu dengan kesentausaan. Berangkatlah, Bima. Bagi saya ini semoga menjadi kode bahwa ini sudah tutup-tutupnya sudah mulai terbuka lagi. Jadi ini saya kira bagian pengharapan ya, pengharapan semoga tidak hanya kita saja, tapi juga berimbas pada siang-siang yang lain, karena teman-teman seniman itu adalah di situ memberi sebuah warna, sebuah warna tentang keindahannya sendiri-sendiri. Kalau kita bisa mengapresiasi dari masing-masing karya teman-teman itu, saya kira juga dibahas. Kreativitas itu harus menjadi daya ungkit untuk menjadi kita selalu menjadi seniman yang berkualitas. Berdiri tegap, gagah perkasa Sang Bima di tepian Samudra Minangkalbu. Luasnya samudra, debur ombak bergulung-gulung dengan gemuruh guntur membuat Sang Bimasena sejenak tertegun, miris dan termangu. Namun segera teringat pusaka pemberian Bathara Indra, cincin mustika manik Candromo yang mengikat rasanya dekat dengan Zat Agung Sang Maha Semesta. Menguatkan tekad Sang Bimasena kembali yakin bahwa keberanian adalah kunci menuju kemuliaan. Kyo ambyur jroning samudra Sang Bratasena.
Pancasila atau wayang Garuda. Nah, wayang ini spesifik karena figur-figurnya adalah bentuk-bentuk pulau di Indonesia. Sementara ini 5 pulau besar. Kemudian tokoh utama adalah transformasi lambang negara Garuda Pancasila menjadi Kiai Garuda, akronim dari Garuda Pancasila. Nah, di kolaborasi ini kebetulan 1 Juni Hari Lahir Pancasila, saya dalam naskah ingin menjelaskan bahwa Pancasila penting, tetapi Garuda yang membawa Pancasila di tamengnya itu harus juga ditanamkan menjadi jiwa bangsa Indonesia, sehingga kompatibel antara Garuda sebagai hardware dengan Pancasila sebagai softwarenya, sehingga tugas utama menjaga NKRI dalam Bhinneka Tunggal Ika itu bisa dijalani dengan sempurna. Sementara itu, Rakyan dan Pratnya Jawitriba masih dalam suasana bingung menghadapi situasi pandemi. Beragam pendapat yang didasari kepentingan berbeda telah melahirkan tafsir di atas tafsir. Dampak wabah kali ini benar-benar menguji harkat dan nilai kemanusiaan. Di saat genting itulah datanglah Sang Gardala berkehendak memberi nasihat dan solusi. Namun apa dikata, siapa pula yang masih mau mendengarkannya? Mereka telah menyaksikan kekuatan burung sakti berkalung perisai itu. Bahkan sebagian dari mereka sudah melupakannya. Siapakah mereka yang berkumpul di sini, Puno Kewan? Kita adalah Puno Kewan. Ya, kita Puno Kewan, abdinya Kiai Gardala. Per taper. Apa, Teng? Aku melihat ada beberapa bentuk. Sepertinya mereka ini adalah perwujudan dari pulau-pulau yang ada di Nusantara. Ya, sebaiknya kita mendengar apa yang menjadi keluh kesah pulau-pulau itu, Per. Oke, Teng. Kenapa dia datang lagi? Lagi-lagi dia, apa maunya? Hei, rakyat Borneo. Ada apa, rakyat Celebes? Apa yang menyita perhatian Anda? Sehingga Anda harus tersita perhatiannya kepada seekor burung yang sebenarnya tidak mempunyai arti apa-apa. Sebaiknya kita lupakan saja dia. Kita masih punya urusan yang lebih penting, yaitu mengatur bagaimana kita bisa hidup lebih lama lagi. Ya, aku tidak merasa tersita perhatianku, Rakyat Celebes. Justru aku merasa bosan dan terganggu dengan datangnya burung yang tidak terlalu gagah itu, tapi dia merasa sok gagah. Rakyat Papua, apakah Anda mengenal siapakah itu burung kecil, burung emprit itu? Saya pernah mengenal dia.
Tetapi lama-lama Sa juga berpikir bahwa dia tidak punya arti apa-apa bagi Sa. Oleh karena itu sebaiknya kita usir saja burung itu. Bukan begitu Rekian Andalas? Ya, saya sudah bosan, saya sudah jenuh dengan apa yang selalu dikatakan oleh burung itu. Dia selalu mendikte, dia selalu memberikan nasihat-nasihat yang sebenarnya itu cuma omdo. Apakah itu omdo? Omong doang. Atau dengan kata lain, Tony Boster. Apakah itu? Waton munindo bose banter. Jika demikian tidak ada gunanya kita berlama-lama menunggu apa yang dia katakan. Sebaiknya kita usir saja burung itu. Sebentar para rakyat-rakyat yang terhormat. Sepertinya ada sesuatu yang akan disampaikan oleh si Gardala. Betul, aku pun merasakan hal yang sama. Akhir-akhir ini kepercayaanku terhadap dia mulai luntur. Bahkan semua apa yang aku harapkan kepada dia sudah kandas, tidak ada artinya lagi. Tetapi nampaknya jauh-jauh dia datang menemui kita, pasti ada sesuatu yang akan dia katakan. Oleh sebab itu, wahai Gardala, adakah sesuatu yang ingin kau sampaikan sehingga engkau sudi menemui kita berlima ini? Wahai para rakyat dan peratnya bangsa Indonesia, dengarkan aku sekali ini saja. Jika kalian sudah tidak mempercayaiku, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku digali oleh para pendiri bangsa dari puncak adat istiadat yang syarat budi pekerti nenek moyang kalian. Aku diperas dari nilai-nilai luhur masa silam agar kita semua bisa melanjutkan kemajuan peradaban yang semakin baik di sepanjang masa. Jika kalian melupakan, bahkan meninggalkan warisan budaya luhur bangsa, itu tak ubahnya kalian seperti pohon terpotong dari akarnya. Kalian akan mudah roboh diterpa angin. Kalian semua perlu menjadi manusia yang adil dan beradab sebagai cermin kesempurnaan ciptaan Tuhan yang esa. Jadi kita semua harus bisa hidup rukun, damai dan sentosa. Meskipun kalian berbeda-beda, ingatlah bahwa persaudaraan adalah kunci persatuan. Lalu jaga terus keutuhan itu dengan hikmat dan dalam kebijaksanaan bermusyawarah untuk memecahkan setiap masalah. Jika sudah bisa benar menjalankan semua itu, masyarakat adil dan makmur akan niscaya segera terwujud. Ini adalah jembatan emas yang sudah dibangun dengan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu sekali lagi aku katakan kepada kalian, jadikan keberagaman untuk saling mengenal, saling menyayangi dan mencintai. Kekuatan kita akan tetap abadi jika kita tetap bersatu. Lalu bagaimana kita bisa bersatu dan saling mengenal jika saat ini kita harus berjarak dengan penutup di wajah kita? Bagaimana bisa kita saling menyayangi jika yang ada saat ini justru perasaan saling curiga, Gardana? Wahai para rekian dan peratnya bangsa Indonesia, ketahuilah, tanpa restu kalian, aku tidak berarti apa-apa. Maka jika hari ini kalian memintaku untuk menuntaskan prahara yang sedang melanda, berikan sisa keikhlasan restumu kepadaku. Maka atas izin Tuhan, niscaya aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Baiklah Gardala, jika itu permintaanmu dan engkau berjanji, maka kami semua akan merestuimu.
tetapi ini terakhir kalinya. Ini terakhir kalinya. Jika engkau gagal, maka kita semua pasti akan tercerai-berai. Berangkatlah Gardala. Restu kami menyertaimu, Kiai Gardala. Manifestasi atau metafor dari rakyat bawah atau strata sosial yang ada di bawah. Saya sebagai seniman melihat perspektif dari seni yang ada di masyarakat bawah ini. Dalam situasi corona ini memang menyulitkan banyak berbagai pihak, salah satunya adalah di wilayah kesenian atau kebudayaan. Namun adanya sebuah teknologi itu tidak menutup kemungkinan untuk mengeksplorasi dalam kita berkarya, tidak menjadi satu kendala. Media merupakan salah satu hal yang sangat efektif untuk menyampaikan karya-karya ini. Jadi kita tetap saja berkarya, tidak perlu mengeluh, tidak perlu juga kita menjadikan satu masalah corona ini. Sementara itu Dinda, banyak masyarakat yang tidak tahu akan pusaka yang mulia leluhur kita dengan susah payah memperjuangkan bangsa kita. Nah, Dinda, kenapa kamu terus murung dan berpaling raga membuang muka, tidak mau melihat Kanda? Saya khawatir Kanda, kalau Kanda juga termasuk salah satu yang terinfeksi virus corona itu. Loh, bagaimana Dinda ini bisa mengetahui dan curiga terhadap Kanda? Tadi waktu saya memegang raga Kanda, terasa sangat panas. Jangan-jangan Kanda itu positif. Piye? Seharusnya yang positif itu wanita. Kanda, bagaimana? Kamu masih tetap curiga sama Kanda? Tidak mau melayani Kanda begitu? Saya mau melayani Kanda asal Kanda sudah disemprot disinfektan. Apalagi itu disinfektan. Yo ngalah. Masyarakat kecil itu kok suka mengkonsumsi hal-hal atau berita yang kurang tepat. Jika kita menggunakan disinfektan terus, justru kita akan mendapatkan racun. Pokoknya saya tidak mau melayani Kanda kalau belum cuci tangan, pakai hand sanitizer juga. Loh, malah pakai hand sanitizer barang segala. Sudah, wong desa ki cukup wisuh di padasan selesai. Sementara itu, duka derita para masyarakat kawula yang ada di bawah, wabah yang merajalela mengusik ketenangan
sang Gardala, sehingga duka masyarakat Kawula bawah menjadikan geger para dewa dan punggawa yang ada di negara. Berjuanglah Gardala, berjuanglah untuk mengayomi para kawula. Sang naga Patnawa Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha padanana. Ndih sing jeneng Kyai Gardala. Tandingana kridaning Bathara Kopit. Wah elek. Ra gagah blas. Tandingana kridane Bathara Corona. Menungso setengah Garuda. Ayo maju yen kelakon tak untapke nyawamu ning neraka jahanam. Ayo kowe ingkang wis gawe geger madyaning Nusantara, janji ora gelem bali aja takon dosa. Wah, ajalmu bakal teko Gardala. Ayo. Wedian. Adanya pandemi COVID-19 ini sebagai seniman ya sedikit banyak kita merasa ya terganggu, kita merasa dirugikan dengan adanya COVID ini, tetapi ya mau tidak mau kita harus mematuhi peraturan yang ada ya, walaupun kadang-kadang peraturan itu juga membingungkan buat kita. Yang pasti kalau kita mengambil sisi positifnya, justru dengan COVID-19 ini kita bisa cooling down, kita bisa kita lebih yang namanya seniman itu kan pasti selalu
ketika dia akan kreatif ketika dalam posisi terdesak. Nah, menurut saya ini kita ambil sisi positifnya aja. Dengan lebih lebih bekerja kreatif, lebih berpikir bagaimana supaya tetap bisa bertahan hidup, karena seniman itu hidupnya di panggung. Seniman itu dia bisa hidup dengan pentas di panggung satu ke panggung lainnya. Artinya ketika ada salah satu aturan yang tidak memperbolehkan ada kerumunan massa banyak, ya mau tidak mau kita harus membuat format baru, ya salah satunya dengan menggunakan teknologi sosial media yang sudah banyak dilakukan oleh teman-teman seniman yang lain, dan semoga ini juga segera direspon oleh teman-teman seniman yang lain untuk menghadapi peradaban baru ini, menghadapi sesuatu yang harus kita biasakan. Ayo. Tak infeksi, tak injeksi. Iki ilerku penuh racun. Mutar kowe Gardala. Sang Bratasena anyuwek tutuking naga Batnawa nganti muncrat kang ludira banjir getih samudra dadi abang getih naga. Soalnya emang lebih suka ini nabung dari awal kan, jadi nggak sekaget itu tapi yang jelas sama aja sih suntuk ya, karena nggak berkesenian tuh suntuk, karena di rumah aku juga berkesenian walaupun virtual gitu juga berkesenian. Jadi misalnya ada wayang bisa virtual, jadi bisa mencoba hal-hal baru dengan cara-cara baru kayak gitu. Tapi bedanya kita nggak ngerasain penonton itu yang sedih di situ, karena biasa ngalamin kalau wayangan sama penonton yang banyak, terus ngalamin energi penonton yang sangat positif, tapi sekarang nggak bisa. Tapi it's okay kayak gitu. Ini kan juga demi kebaikan, jadi lakukan ini untuk berbuat hal yang belum pernah dilakukan. Terus mau belajar bersentuhan dengan teknologi, terus kita mau mencoba hal-hal baru dengan cara yang ada gitu. Yes, kecekel modiar ra kowe kono ora. Kowe wis dipiting karo juraganku. Mulane kowe iki tak kandhani wingi-wingi kon leren nggonmu gawe daretah kowe ya ngeyel. Kon leren kowe waton butuhmu wis cukup yo mulih kowe kok ya ndadak ngeyel. Aduh, aku kapok Gardala. Aku tok kepruk apa kok aku pet-petan. Kowe le pet-petan ki mergo entuk dus-dusan. Wes aku wis tanduk loro. Waduh, aku kapok Gardala. Lah iya kowe kuwi sing marai gaweanku kacau kabeh. Marai pirang-pirang sasi seniman doalih profesi dadi bakul semongko.
bengi iki ayake pentas pertama. Wih malah curhat nang kene ya. Ya ora curhat. Pon Den, ngene buta anggere bentuke kaya becicing ngoten niku wis. Kayak terus ditel dipateni ngoten apa dos pundi. Aku kapok tenan Gardala. Jebul kekuatanmu beda karo sing tak bayangke. Ngertiku nek kowe wis tak cokot, kowe wis kena infeksiku. Infeksi ki apa? Infeksi. Kowe mesti gladran kena upasku nanging nyatane kowe kuat. Ayo. Kowe Bathara Corona dina iki bakal tak untapke nyawamu ning neraka jahanam. Kaya wis entek tulismu. Dina iki kowe duwe penjaluk ingkang pungkasan apa Bathara Corona? Heeh. Kan njaluk dipendem nendi? Nang ngisor jembatan layang. Waduh aja. Aku engko bising ra iso istirahat. Wong menungso kaya kowe kan njaluk perna-perna. Banjak kaya Bathara Corona kan njaluk dimakami ning Taman Makam Pahlawan iki. Ora masuk akal. Ya. Gardala, aku gelem tok pateni. Tur umpama aku mati ana ing tanganmu aku rumangsa bombong rumangsa mongkok sebab aku mati ana ing tanganing satria ingkang budi luhur kaya kowe. Mung yen pancen kowe sing duwe rasa welas sadurunge aku mbok pateni aku bakal ana ingkang bakal tak andharake marang kowe kabeh Gardala. Apa aku mbok wenehi kesempatan tak nggo pidato ra ketang 2 menit. Ya, kowe bakal tak wenehi wektu yen to kowe duwe panjaluk ingkang pungkasan. Ya. Gardala, dina iki yen to pancen aku tok wenehi wektu, aku bakal ngungkapake apa ingkang ana sakjroning atiku Gardala. Ya, yen pancen kowe mangkono, mara gagi. Kowe kandha Bathara Corona. Aku ora bakal swala. Aku malah rumangsa bombong nanging semono ana sawiji-wiji ingkang bakal tak andharake muga dadi kawruhananmu ya Gardala sarta kowe puna kewan. Orang gagas. Oh ngene segawe kacau kok ndak meling-meling barang mutan mbok gek mutar. Gawe cintrakane wis 3 sasi kon poso. Bareng anu dibebaske ya. Kaya pengorbananku 3 sasi ki sia-sia. Ora di streaming miso kok ya. Ya ora kena. Ya mara kaki kowe kandha. Muga dadi kawruhananmu. Ya Gardala sejatine apa ingkang tak tindakke iki aku mung saderma nglakoni dharmaku minangka salah sijining titah ciptaning Gusti. Aku dadi wakiling jagat raya kanggo ngelingke sesambunganing jagat cilik yaiku atining menungsa kabeh. Dadi umpama patiku iki mengko dadi pemareming wong sak jagat, aku ikhlas, aku lila Gardala. Nanging aku njaluk supaya kowe uga bisa ngelingke marang sok sapa. Sebab menungsa iku kudu bisa goleki lan mangerti satemah isa nemu sejati ning lelakon iki. Aja demen ngumbar hawa nepsu kepara resik ana lair lan batin ning kabeh menungsa. Supaya bisa tansah mbangun endahing bebrayan kanthi tresna tinresnanan marang sepadha-padha. Uga marang alam kang dadi jagating urip. Aja ngregeti apa maneh ngrusak tatananing bumi titipane Kang Maha Kawasa. Dene kang pungkasan Gardala elingna marang para menungsa supaya nyedak marang Gustine
karepen eling marang sangkan paraning dumadi. Oh, Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Iya. Yen pancen kaya mangkono aku prasapa lan janji bakal ngestokke apa kang dadi pengendikamu Bathara Corona. Ya Gardala, kaya wis entek tulisku dina iki. Yen pancen sejatine kang kaya mangkono, aku iki mung minangka kaca pengilon sapa sejatining menungsa kabeh. Wis Gardala, aku pasrah pati urip. Aku entapno ning Yomani Gardala. Kocap nalika semono Sang Gardala kedadak jegrek kaya tugu Sinukarta dupi nampi sabdane Sang Bathara Corona. Datan Graita lamun semono bebudene yaksa ingkang kinondhangake wengis dadenira damel pepati. Lon-lonan saya kendho cengkremane Sang Gardala temah den luwari saka bebaya pati. Nalika semono sigra Sang Gardala amisik dhateng Sang Bathara Corona nyaketake kang tutuke ana ing taliyane Sang Bathara Corona. Waduh. Yo, Kyai Gardala matur nuwun, aku wis tok wenehi urip aku ra sida tok pateni. Yo, aku ngerti apa ingkang tok wisikke marang talinganku. Ayo dina iki padha urip amping-ampingan nanging aja padha ganggu siji lan sijine. Tetep ana dharmamu, aku bakal netepi dharmaku kanthi ora ganggu marang sok sapa wae. Gardala, sewang-sewangan laku, terusno laku candramu Gardala. Bagaimanapun juga aku tidak akan mau bersinggungan dengan Kanda. Karena Kanda terbukti bahwa Kanda itu badan suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Dinda, ketahuilah bahwa suasana atau suhu badan Kanda ini panas karena tadi di sawah itu membajak. Jadi jangan mencurigai Kanda atau siapapun. Neng sawah macul, neng sawah kuwi pepanasan. Lah kok dikira kena virus corona. Dinda ini terlalu banyak termakan isu-isu hoax melalui media yang penuh dengan kepentingan di balik itu. Tidak, Kanda. Saya itu mengikuti protokol dari WHO, selalu update info. Info siapa? Siapa yang menginfokan, semuanya itu pasti ada kepentingan di balik bencana besar ini. Kula nuwun. Halo, iki do ribut ngapa ya niki bapak-bapak ibu-ibu? Kayak iki makhluk ngendine, kayak iki corona iki. Oh, dudu ya iki ayu kaya ngene ngubar tanggapan padake ya. Iki ngapa kok do ribut-ribut? Mekaten lho, kok iso dadi basa Jawa? Mangkene apa iki? Begini. Coba diceritake. Sebelumnya Kisana itu siapa? Kok tiba-tiba datang? Apa situ itu dewa atau situ itu penagih hutang atau debt collector di masa pandemi ini? Oh, kula nggih. Kula sinden, Mas. Sinden online.
tadi iki ceritane aku ndelok iki kok ana padudon ya saiki aku ya tanggapan tetep ana tanggapan online iki kok dilalai ana kaya ngene ngono lho padudon iki ngopo ngono lho penasaran aku dadi tak tekani ya. Begini lho Den Sinden. Ini saya tadi pulang dari sawah habis macul pepanasan. Macul panas-panas. Terus saya mendekati Dinda istriku yang tercinta ini dia memalingkan muka tidak mau bersentuhan dengan saya dengan alasan bahwa saya kena virus karena suhu derajat saya lebih dari 38. Nah itu rak curiga sama saya. Oh ngono. Lah pon duwe termometer Bu. Iki mau piye ngertine kan ya ora mesti ya ketemu karo wong. Nek ketemu ning sawah pemanasan bathuke ya cetha panas ya. Saya iki ya saya panas meneh. Dadi ya aja curiga, gampang curiga. Iki nek carane kaya ngene ya keluarga kaya ngene iki ya marake runtuh ngene iki. Kuwi rungokke kuwi. Ora apik, tapi ya aja gleleng sikik sing lanang ya bener. Sing wedok ki wedi ya wedi ya bener nek wedi ngono lho. Mergane kan ya pancen kaya ngono jenenge corona medeni ya. Dadi ya wis encen wedi ki wis apa ya jenenge ilmiah, wis alamiah ya. Dadi aja nyalahke terus. Nek kaya ngono carane ya berarti mempecah ngono ya, marake pecah ngono, ora mempersatukan meneh. Kuwi rungokke kuwi. Sing wedok ora gelem didemok karo sing lanang ya, mergane sing lanang ya ora resikan. Ya kudune menghargai dengan cara apa ya cuci tangan. Ya ora apa bersentuhan karo wong liya, ya nganggo masker. Dadi sing wedok percaya. Ngono uga sing wedok ya ora aja ndelok sik apa ya berita-berita sing ora ngerti terus waton percaya terus disebarke terus menuduh sing lanang. Kuwi awake dhewe ra iso kembali ke persatuan dan kesatuan. Lah iki bangsane awake dhewe saya pecah, sing keluarga pecah, saya neh bangsane awake dhewe. Tetapi suami saya itu sangat beling, sangat ngeyel, bandel kalau bahasa Indonesianya itu. Ya berarti aja kaya ngono, kita harus kembali ke saling menghargai. Lah piye mbiyen lek urip bebojoan jarene ya dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane ya to. Awak dhewe sing penting kabeh ya melu melaksanakan apa sing dadi peraturane pemerintah ngono. Sik, bentar. Situ itu kakinya kelangsah lemah enggak? Mboten, iki aku nganggo sandal ya, tampil cantik aku dino iki. Kok kaya dewa ujug-ujug nyeramai? Iki kan dino spesial ya, hari lahirnya Pancasila. Dadi awak dhewe kudu kembali le zaman Bung Karno ya. Zaman ia menemukan bersama seluruh pejuang-pejuang menemukan dasar negara untuk mempersatukan bedanya suku, bedanya agama. Lah iki mung wong loro sing suami istri wae sak keluarga wae pecah apa meneh Indonesia ngono. Lah ade kudu bali ning kono neh, ning nggon persatuan dan kesatuan ngono lho. Iki mung share wae sakjane awak dhewene saiki mung garek mengambil hikmahe ya. Ono sesuatu hal sing terjadi kalau zaman biyen ya ono penjajahan, ono apa lah macam-macam. Kita udah menangani banyak hal bencana alam. Iki termasuk salah satunya virus corona. Lah kuwi mung garek awak dhewe sing menerima ya. Panca indrane awak dhewe menerima. Merespon kepiye? Arep gundah gulana menderita? Apa arep memulai dengan memikirkan hal-hal baru yang membuat kita bisa terbangun lagi ya, iso nggawe sesuatu hal yang baru. Misalnya bapak iki pengrawit, ya piye carane ben dadi pengrawit sing online ngono ya, apa kepiye ngono ben kreatif ngono. Nah iki awake dhewe dibalekke meneh ning kaya ngono ben iso mikir. Loh, begitu Dinda. Ya Kanda, kalau begitu mari kita ngelerem ke hati, ngelerem ke pikir. Aku sangat heran. Kukira aku telah mati, sama sekali tidak merasakan hidup. Namun setelah kuraba tubuhku sampai ke kaki, aku masih menginjak bumi.
Setelah sirna naga air yang menggigit pahaku tadi, aku terdampar di pulau sepi, di tempat antah berantah, namun semuanya serba indah. Pepohonan berbuah serba terbuat dari cahaya. Namun dari semua cahaya itu ada cahaya yang paling terang, cahaya yang kau pancarkan, wahai anak bajang. Siapakah engkau? Di manakah aku? Bima, janganlah pergi tanpa engkau tahu kemana tujuan. Janganlah makan jika belum tahu manfaat apa yang engkau makan. Jangan juga memakai baju jika engkau belum tahu cara memakainya. Ada saudagar yang pergi ke pasar untuk membeli emas. Namun ketika sampai, ia hanya diberi kertas kuning dan mengira itu adalah emas. Biasakanlah membaca sesuatu yang tersamarkan. Pedulilah pada sekelilingmu. Bima, ketahuilah, ulun adalah Sang Hyang Ruci Bathara, ya Sang Hyang Mardudengrat. Sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Bima, apa yang kau cari di tempat ini? Hamba mengikuti petunjuk Guru Dorna untuk mencari kasampurnan jati, dengan terlebih dahulu mencari tirta pawitra timah ning suci pukulun. Karena telah bertemu dengan Paduka, sudilah kiranya Paduka menjelaskan apa itu tirta pawitra mahning suci. Bima, tidakkah engkau salah mencari kesempurnaan? Padahal tidak ada kehidupan yang sempurna selagi engkau masih membutuhkan panas matahari, udara, air, dipayungi oleh langit dan menginjakkan kaki di atas bumi. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah hak Sang Maha Khalik. Lalu Bima, tirta pawitra mahning suci dapat diartikan bening dan heningnya lahir dan batin. Suci berarti terbebas dari segala dosa. Sehingga kalimat itu dapat dimaknai bahwa hendaknya engkau meraih kehidupan yang sempurna yang dapat melahirkan ketentraman lahir batin serta mampu membersihkan diri dari segala dosa. Namun ketahuilah Bima, tidak ada manusia yang mampu meraih itu. Semuanya hanya dapat dikatakan sebagai cita-cita atau idealisme semata. Untuk lebih jelasnya, kalau kau ingin mengetahui kehidupan abadi, kau harus menengok alam jati, Bima. Lalu di manakah alam jati itu berada, Pukulun? Bima, masuklah ke dalam gua Garbo Ulun. Melalui telinga sebelah kiri, Paduka sangat kecil, sedangkan Bima bertubuh besar. Apakah mungkin Bima dapat masuk ke dalam tubuh Paduka, Pukulun? Bima, besar mana tubuhmu dengan jagat raya ini? Jangankan engkau, samudra dan gunung-gunungnya pun mampu berada dalam tubuhku. Segeralah masuk Bima, masuklah melalui telinga sebelah kiri. Sendiko ngestuaken dawuh Pukulun.
Bima, sejak engkau bertemu dengan naga yang menggigit pahammu, sejak saat itu pula engkau telah digiring untuk memahami ilmu. Naga atau bujangga bermakna sebagai pujangga atau kawi yang berarti sumber pengetahuan. Di sini engkau melihat berbagai keindahan dari cahaya yang mengajarkanmu mengenal bahwa engkau terlahir bersama cahaya yang lain sebagai saudaramu. Cahaya itu ada yang berwarna hitam, cahaya itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, dan ada yang berwarna kuning, Bima. Semenjak engkau mencari kayu gung susuhing angin, di Gunung Candramuka itu sesungguhnya telah menuntunmu bahwa untuk mencapai pengetahuan tadi engkau butuh pengetahuan nafas kasar dan nafas halus melalui dua lubang hidungmu kiri dan kanan, agar engkau merasakan kehadiran pramana melalui pengaturan nafas. Ketenangan rasa disertai dengan keheningan cipta. Bima, dari situ engkau akan merasakan bahwa cahaya dan tubuh wadakmu tak akan berarti apa-apa jika tanpa kehadiran Sang Hyang Suksma. Sang Hyang Suksmalah yang mampu memberimu daya pramana sehingga masuk ke dalam manusia dan membuatnya hidup. Tempat yang luas dan tanpa batas, terang bukan karena matahari, yang ada hanya suasana hening, suasana yang menenangkan, menggembirakan batinmu, suasana yang membuatmu ingin betah berlama-lama, dimaknai sebagai pengembaraan yang harus kau lalui melalui penanggalan, menanggalkan ilmu dan kebijaksanaan lahiriah, berpindah dari alam wadak menjadi alam yang tak sadar. Dalam pada itu engkau dapat bertemu dengan diri yang lebih kecil darimu, yang berarti engkau telah bertemu dengan kejatian dirimu dari zat pemilik kesempurnaan. Rumaos marem jenjem tentrem raos kula wonten ing papan mriki Pukulun. Izinkanlah hamba untuk berada di sini seterusnya, Pukulun. Tidak, Bima, cukup, hanya cukup sampai di sini engkau merasakan. Kembalilah, engkau masih harus melanjutkan dharma baktimu untuk negara dan bangsamu di alam marca pada. Indonesiaku bersatu padu berpacu, negeri kebanggaanku, hidup aman damai tentram harapanku. Haribanku, ku mohonkan kepada
dulu kala indah masa lalu. Sementara itu, untuk memantapkan jiwa Garuda sebagai simbol pelindung bangsa Indonesia, para sukma-sukma pendiri bangsa dan tokoh-tokoh bangsa yang dipimpin oleh Soekarno mengulangi pidatonya, pidato tanggal 22 Juli 1958 di surga Pangerantunan saat beliau mengenalkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara di hadapan tamu-tamu Istana Negara. Indonesiaku bersatu padu berpacu, negeri kebanggaanku, hidup damai aman tentram harapanku. Saudara-saudara sekalian, lihatlah, lambang negara yang ada di depan kita ini. Alangkah megahnya, alangkah hebatnya, dan alangkah cantiknya. Burung elang Raja Wali, Garuda, yang sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 buah, dengan ekor berelar 8 buah. Tanggal 17 bulan 8, dan yang berkalungkan perisai, yang di atas perisai itu tergambar Pancasila, yang di bawahnya terdapat saloka buatan emputan tular. Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, berjenis-jenis tetapi tetap tunggal. Lihatlah sekali lagi saudara-saudara, aku berkata indahnya lambang negara ini menurut pendapat saya lambang terindah dan terhebat daripada seluruh lambang-lambang negara di muka bumi ini. Saya telah melihat dan mempelajari lambang-lambang negara yang lain-lain, tetapi tidak ada yang sehebat, seindah, seharmonis seperti lambang negara Republik Indonesia. Lambang yang telah dicintai oleh rakyat kita, sehingga jikalau kita masuk ke desa-desa sampai ke pelosok-pelosok yang paling jauh dari dunia ramai, lambang ini sering dicoretkan orang-orang di gardu-gardu, di tembok-tembok, di gerbang-gerbang yang didirikan jikalau hendak menyatakan suatu ucapan selamat datang pada seorang tamu. Lambang yang demikian ini telah terpaku dalam kalbunya rakyat Indonesia, sehingga lambang ini telah menjadi darah daging rakyat Indonesia dalam kecintaannya terhadap Republik. Sehingga bencana batin akan mudah besarlah jikalau dasar negara ini tidak ditetapkan dan dilanggengkan. Pancasila. Sebab lambang negara yang ke pelosok-pelosok desa itu adalah lambang yang bersendikan kepada Pancasila. Sesuatu perubahan daripada dasar negara membawa perubahan daripada lambang negara. Saya mengetahui jikalau lambang negara ini dirubah, sebagian terbesar dari rakyat Indonesia akan menolaknya. Cinta rakyat Indonesia kepada lambang ini telah terpaku sedalam-dalam jiwanya. Berarti cinta sebagian terbesar daripada rakyat Indonesia kepada Pancasila. Lihatlah sekali lagi,
kepada lambang negara kita Pancasila yang dilukis di atas burung Garuda. Gardala, kembalilah ke Madyapada. Lindungi selalu bangsa Indonesia dengan cara menanamkan kesadaran, menjadikan Pancasila sebagai rumah bersama di hati mereka. Dan ingatkan pula setiap manusia Indonesia seyogyanya lah memiliki jiwa sepertimu. Jiwa Garuda, sakti, tangguh, bijaksana, dan bakti pada Ibu Pertiwi. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi pada setiap insan.